pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Gerah tak lagi sanggup menahan ambang batas emosi. Bisa jadi itulah yang mengguncang batin Prilly Latukonsina hingga pada hari Jumat kemarin memutuskan untuk bertandang ke markas Polda Metro Jaya. Ya, Gerah diguncang heboh foto layak sensor yang mencatut wajahnya serta menuai rumor tak lagi gadis di dunia maya. Kemarin Prilly bersama ayah dan sederet pengacara pun melapor ke markas Polda Metro Jaya dengan agenda yang tak main-main. Melaporkan dua oknum yang diduga kerap melontarkan komentar miris lewat akun sosial media, sekaligus mengadukan website yang telah mencuatkan foto-foto layak sensor yang mencatut wajah Prilly. Gadis berdarah Ambon Manise itu pun mengajukan pasal pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ada 2 orang yang dilaporkan. Contohnya dia paling parahnya seperti apa sih? Bulinya gimana? Dia memfitnah aku sudah tidak menjaga kesucian lagi atau secara kasarnya sudah tidak virgin. Awalnya aku memang santai, tidak mau melaporkan, tapi ternyata tindakan dia mengedit foto aku jadinya memancing yang lain, memancing orang-orang yang lain untuk berpikiran negatif sama aku sampai akhirnya aku difitnah. Ini yang dalam undang-undang IT nomor 11 tahun 2008 menyatakan bahwa melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik dan penghinaan yang ancaman pidana 6 tahun. Ada beberapa akun juga tapi masih dirahasiain namanya. Nanti tinggal kita lihat aja orangnya. Mau tak mau sebuah tanda tanya pun mencuat. Begitu serius memperkarakan foto-foto panas yang mencatut wajahnya hingga ke ranah hukum, benarkah Prilly telah menjadi korban kejahatan dunia digital? Pasalnya pakar telematika Abimanyu bahkan berani memastikan bahwa 3 buah foto layak sensor dengan wajah Prilly yang kini tengah heboh mengguncang dunia maya tersebut adalah sebuah rekayasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah oknum yang tega merekayasa foto Prilly bahkan berani menebar rumor bahwa Prilly tak lagi gadis di dunia maya? Jika Prilly sempat jatuh sakit akibat melakoni diet ekstrim pasca mendapatkan serangan dari para haters atau anti-fans di dunia maya, mungkinkah kini Prilly menuai teror lama tapi dengan gaya baru lewat foto seksi dari para anti-fansnya? Tiga buah foto itu adalah rekayasa digital. Ya, kenapa? Pertama, dari tubuh yang digunakan, ya itu aja ada yang berbeda, gitu loh. Kemudian dari antara kecocokan postur tubuh dengan si kepala itu sendiri, ya komposisinya kepala dengan tubuh, misalnya ada yang lagi berdiri, itu tidak sesuai, ya. Nah, kemudian ada satu yang sedang sedikit kayak terlentang gitu ya. Itu kepalanya angle-nya, perspektifnya, angle-nya itu nggak pas, ya. Jadi kelihatan kepalanya dicoba dimiringkan lah gitu. Nah, itu yang udah kelihatan yang jelas. Nah, kalau mau lebih mendalam lagi, ada yang satu yang lehernya terlalu sampai hilang gitu loh. Sedangkan biasanya orang yang kalau lehernya hilang adalah dia dalam posisi yang telentang gini dan kepalanya lagi nongol di situ, baru di situ leher bisa hilang. Ya, tetapi kalau dia begini dan kemudian dari foto dari sini dan lehernya juga bisa hilang, ya nggak mungkin gitu loh. Nah, di sini areanya sedikit kehijauan dan wajahnya yang agak kekuningan, gitu loh. Di sini juga ini yang Nah, kalau kita lihat di sini kan masih ada lehernya kan, ya. Nah, ini tidak sesuai warna ini udah dekat sebetulnya, tinggal di setting aja udah bisa gitu loh. Saya kaget ya kan, terus apalagi cuma Prilly di situ bilang kan tidak akan menindaklanjuti. Cuma saya bilang bahwa ini kan bukan menyangkut nama baik kamu aja, tapi menyangkut nama baik keluarga juga. Jadi harus kita laporkan. Saya bilang bahwa nanti artinya di masyarakat itu kan tidak semuanya mengerti IT. Boleh-boleh saja kemarin Pak Abimanyu menyatakan bahwa itu memang hasil rekayasa. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin tidak mengerti ini dan bisa bertanya-tanya apakah benar, apakah iya, apakah tidak. Jadi saya bilang Prilly biar bagaimanapun juga bentuk klarifikasi itu adalah kita melaporkan ke Polda. Ya, ambang batas kesabaran Prilly dan keluarganya pekan ini memang seolah pecah tak tertahankan dan tumpah lewat langkah hukum.
Pasalnya tak main-main. Harga diri keluarga Prilly konon merasa tercoreng karena tindakan para anti-fans Prilly yang tega membuat Prilly yang baru berusia 19 tahun syok dengan rekayasa foto panas hingga rumor miris tak lagi gadis. Sontak saja tidak hanya sang kakek yang memang berprofesi sebagai pengacara, dua paman Prilly yang juga berprofesi sebagai seorang pengacara pun juga turun tangan langsung mengawal Prilly memperkarakan sang oknum yang telah menebar foto dan komentar miris tentang Prilly dengan ancaman kasus hukum yang tak main-main. Opanya Prilly. Sama surat laporan. Iya. Dan omnya Prilly itu adik papanya Prilly, pengacara. Yang satu lagi Muhammad Halim Latusila, adiknya papa Prilly juga. Semua yang melapor pada hari ini. Iya, saya sangat tidak terima, benar-benar sangat tidak terima karena ini merupakan satu penghinaan buat keluarga saya. Yang ngebully Prilly itu memang sangat menyakitkan ya kalau saya sebagai orang tua membacanya. Mungkin orang tua mana sih yang nggak sakit kalau anaknya dikatakan yang nggak benar, yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Dan memang ini akan kita usut dengan tuntas gitu. Aku masih shock, apalagi umur aku kan masih 19 tahun, terus tiba-tiba difitnah kayak gitu, dituduh-tuduh kayak gitu, dikata-katain, dibully di sosial media. Akhirnya ngebuat aku kepikiran, terganggu juga pekerjaan, karena kan aku tipe orang yang selalu kepikiran gitu orangnya. Jadi di pekerjaan juga aku kepikiran, apalagi aku yang aktif sosial media, jadi mengganggu banget. Beruntung di tengah kondisi syok atas ulah oknum yang tega menebar foto panas Prilly, sederet teman Prilly seolah bahu-membahu memberikan penghiburan dan dukungan. Jika artis Julia Perez sengaja datang ke Polda Metro Jaya untuk menemani Prilly mengajukan pengaduan hukumnya, maka lain halnya dengan Aliando Syarif. Aliando tidak hanya dikabarkan sempat kecewa dan emosi dengan sang oknum yang menggugah foto-foto panas dan mencatut wajah Prilly, tapi juga berusaha menghibur Prilly di setiap kesempatan dengan sikap jahilnya, agar Prilly yang konon belakangan kerap jadi diam dan menyendiri sejak diguncang kasus foto panas jadi kembali ceria. Salah satunya dengan cara jahil saat syuting Ganteng-Ganteng Serigala berikut ini. Bisa-bisanya lo bilang lo ngelakuin sesuatu buat kita. Ali! Oh my god! Ada asapnya keren. Ali, oh my god! Ya, saya. Cukup. Iyalah, support juga lah. Itu haters itu. Haters, kalau itu haters, kayak ngomong Prilly nggak perawan lagi. Itu orang gila aja kali. Itu udah suatu penghinaan sih sama Prilly. Makanya ya wajar kalau misalnya sampai dilapor ke polisi. Sempet kayak apaan sih nih orang, kayak risih sih, keganggu risih gitu kan. Gila ya, masa temen gue diginiin gitu, nggak sopan banget. Terus ya Prilly langsung ya sempet ini sih ngobrol sama Prilly. Itu udah lama banget sih, obrolannya udah lama banget, 2 hari yang lalu itulah. Lu nggak mau niat buat lapor polisi atau lu apa gitu, terus dia cuma diem doang kalau nggak salah sih, karena udah lama banget. Ketika aku lokasi pertama kali lihat Prilly cuek gitu, terus maksudnya ya moodnya lagi bad mood gitu, tapi ya diperlakukan hal seperti itu kelebihan menurut aku, nggak baik seperti itu. Sebagai haters, ya haters pun ada juga batasnya kan. Pasti Prilly juga takut, dan itu hak dia. Kalau dia Polda kayak gitu, itu memang hak dia. Jadi aku shock banget, apalagi aku masih umur 19 tahun, aku nggak nyangka aku udah kena bulian, udah kena fitnah, udah kena pelecehan seksual kayak gitu. Jadi pelecehan kayak gitu, jadi aku ya nggak nyangka sih melaporkan 2 kasus. Pertama kasus foto, kedua kasus account haters yang sudah membuat hidup saya tidak tenang. Udah merasa kayak udah kayak adik gitu. Jadi kalau dia ada curhat apa atau bagaimana, ya akhirnya mereka ngadunya ke aku, dan aku bilang ya mungkin mereka melihat aku pernah merasakannya, jadi bagaimana solusinya? Ya solusinya buat aku, loh ini untuk kita nggak dipermudahkan dan disalahgunakan foto-foto kita, ataupun kita nggak digampangin sama haters. Karena mereka pikir haters itu kan sebagai artis kita wajar dibully, tapi di Amerika itu ada undang-undangnya. Pas aku lihat sih, dalam sekali lihat sih udah jelas banget itu foto editan, nggak perlu ada pakar telematika segala macem. Itu sih kasat mata sekali lihat juga udah ketahuan itu foto mukanya tempelan, badannya badan orang lain.
Meski sempat didera syok, kini kabarnya Prilly pun berusaha tegar sembari menanti jalannya pelaporan hukum yang kabarnya serius menargetkan akan menangkap oknum yang telah menebar foto panas sekaligus serangan komentar miris kepada Prilly dalam jangka waktu 1 bulan. Dan menunjukkan, tidak seperti biasanya, Prilly yang kerap menempuh jalan damai kini bahkan menolak untuk berdamai dan kekeh mempidanakan sang oknum yang hingga kini masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Dipidanakan. Aku maunya sih dipidanakan supaya gambaran buat yang lain juga gitu. Menurut pemahaman kami bahwa Polda cukup memiliki kecanggihan untuk membongkar kasus ini dan insya Allah tidak sampai 1 bulan pelakunya sudah bisa ditangkap oleh Polda. Iya, harus kita usut sampai ke akar-akarnya dan tidak ada maaf buat pelakunya. Buat haters yang ini siap-siap aja, kalian akan menerima akibatnya dan akan menerima hukuman yang sesuai yang berlaku dengan yang ada di Indonesia.